Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Pak Febri Muji Sucipto, di kelas 5. Semoga semuanya tetap sehat dan tetap semangat belajar, dan semoga Allah selalu memberikan kita keberkahan. Pada kesempatan kali ini anak-anak, hari ini kita belajar tema 1, subtema 1. Anak-anak, sebelum kalian memperhatikan materi yang akan disampaikan oleh Pak Guru, sebelumnya Pak Guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang harus kalian capai hari ini. Yang pertama, siswa dapat menyebutkan alat gerak hewan dan manusia dengan benar. Yang kedua, siswa dapat menentukan ide pokok di setiap bacaan dengan tepat. Yang ketiga, siswa dapat mengembangkan ide pokok sebuah paragraf secara runtut. Untuk itu, marilah kita awali pembelajaran kita hari ini dengan membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma walhamdulillahi rabbil alamin. Baiklah anak-anak, kita mulai pembelajaran kita. Apakah kalian pernah melihat hewan kelinci? Apa yang kalian ketahui tentang hewan kelinci? Ya, benar sekali. Kelinci merupakan hewan yang lucu. Kelinci memiliki bulu yang tebal. Kelinci bisa melompat dan berlari dengan lincah. Lalu, tahukah kamu mengapa kelinci bisa berlari dan melompat dengan lincah? Jawabannya adalah kelinci bisa melompat dan berlari dengan lincah karena kelinci didukung oleh organ gerak. Pada dasarnya, organ gerak kelinci atau hewan lainnya hampir sama dengan organ gerak pada manusia. Tanpa organ gerak, kita tidak bisa melakukan aktivitas apapun. Anak-anak, selain salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, bergerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Organ gerak pada manusia dan hewan memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Tanpa adanya alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Walaupun merupakan alat gerak pasif, akan tetapi tulang mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat ototnya menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Baiklah anak-anak, setelah kalian mempelajari tentang organ gerak manusia dan hewan, selanjutnya kalian akan mempelajari materi tentang ide pokok dan kalimat pengembang. Pertama-tama, Pak Guru akan menjelaskan dulu pengertian dari ide pokok. Ide pokok merupakan gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Ide pokok biasanya disajikan dalam kalimat utama. Ide pokok biasa terdapat di awal paragraf, di tengah paragraf, atau di akhir paragraf. Sedangkan yang kedua, yaitu kalimat pengembang. Kalimat pengembang adalah rincian informasi yang mendukung dari ide pokok dalam sebuah paragraf.
Kemudian, setelah kalian mempelajari tentang ide pokok dan kalimat pengembang, untuk mengukur sejauh mana kalian memahami materi yang sudah Pak Guru sampaikan, Pak Guru memiliki tugas yang harus kalian selesaikan. Tugas kalian adalah bukalah buku tema 1, halaman 3, ada bacaan organ gerak manusia dan hewan. Kemudian tugas kalian adalah temukanlah ide pokok dan kalimat pengembang dalam masing-masing paragraf dalam bacaan tersebut. Baiklah anak-anak, seperti yang sudah kalian pahami sebelumnya, bahwa dalam suatu paragraf terdapat ide pokok dan kalimat pengembang. Kalian juga harus bisa mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf yang padu. Nah, tugas kalian adalah bukalah buku tematik tema 1 pada halaman 5. Kemudian halaman tersebut terdapat 3 ide pokok yang harus kalian kembangkan menjadi sebuah paragraf. Kerjakanlah tugasmu itu pada buku tulis masing-masing. Kemudian serahkanlah pekerjaanmu pada Pak Guru. Demikianlah materi yang bisa Pak Guru sampaikan untuk kalian. Semoga materi yang disampaikan bisa bermanfaat untuk dirimu dan menambah pengetahuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.